Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ulia bersama teman saya. Ika Pikania. Kami akan menyampaikan materi tentang multikulturalisme di Indonesia. Baik, selanjutnya teman-teman simak aja ya. Nah, multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak atau beragam dan kultural yang berarti tentang budaya. Multikulturalisme adalah ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikultural sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang mencakup keberagaman tradisional dan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur. Baik, next. Nah, apa sih konsep multikulturalisme? Substansi multikulturalisme lekat kaitannya dengan lahirnya NKRI. Multikulturalisme didefinisikan secara umum oleh banyak kalangan sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya ethnic and cultural groups dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip coexistence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain. Baik, next. Inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini, individu dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya. Semangat multikulturalisme adalah mencoba menggugat pertanyaan pokok tentang bagaimana kelompok-kelompok etnik dan budaya itu semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal seperti demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Adapun ide multikulturalisme menurut Taylor 1994 merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Politics of recognition, gagasan ini menyangkut pengaturan hubungan sosial atau relasi untuk kelompok etnis. Itu dia ide multikulturalisme menurut Taylor. Adapun jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama yaitu isolasionis. Yang kedua yaitu akomodatif, yang ketiga yaitu otonomis, yang keempat yaitu kritikal atau interaktif, yang kelima yaitu kosmopolitan. Nah, adapun multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu pada masyarakat, di mana berbagai kelompok multikultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Nah, untuk multikulturalisme akomodatif sendiri, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan dan membuat penyesuaian bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Kaum mayoritas memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Nah, untuk multikulturalisme otonomi sendiri, yaitu mempunyai definisi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dalam kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka. Selanjutnya, ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, di mana multikulturalisme yang masyarakatnya plural, di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan
dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Dan yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait kepada budaya tertentu. Nah, itu adalah 5 jenis dari multikulturalisme. Selanjutnya adalah membangun NKRI dengan multikulturalisme. Peristiwa bersejarah Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menunjukkan adanya kebutuhan yang secara sosial dan budaya merefleksi keberadaan multikulturalisme di tanah air. Kenyataan sejarah melalui serangkaian peristiwa sosial dan budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda dalam kesatuan pada lambang negara Indonesia. Multikulturalisme tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Saat ini, Indonesia sedang diuji dengan adanya ancaman akan keberadaan multikulturalisme. Dalam masyarakat, banyak muncul sifat atau sikap egosentrisme, baik atas nama agama, suku, atau politik. Sifat atau sikap tersebut dapat berubah menjadi eksklusivisme dan pada akhirnya memicu perpecahan, apalagi jika ditambah dengan impitan masalah ekonomi, sosial, serta budaya. Salah satu tantangan rakyat Indonesia saat ini adalah bagaimana menjadikan multikulturalisme itu sebagai kekuatan, yang tentunya nanti bisa membawa rakyat pada persatuan dan kesatuan bangsa. Multikulturalisme masyarakat Indonesia itu dapat menimbulkan masalah tentang sulitnya membangun masyarakat Indonesia yang terintegrasi pada tingkat lokal dan tingkat nasional. Nah, menurut Din Samsudin, selaku Presiden Komite Keagamaan dan Perdamaian Asia dalam acara World Cultural Forums or WCF 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali, bahwa untuk membangun persatuan melalui multikulturalisme itu ada dua. Yang pertama, harus ada kesadaran tentang pentingnya multikulturalisme yang dalam pandangan Islam adalah hukum atau ketetapan Tuhan. Nah, yang kedua adalah dengan mengembangkan budaya dalam masyarakat untuk saling menghargai dan tenggang rasa. Selanjutnya, Indonesia sangat beruntung loh karena pendiri bangsa ini telah mewariskan dua pedoman yang bisa menyatukan kemajemukan dalam masyarakat, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu semangat kebersamaan, kerjasama, dan berbagi atas nama kemanusiaan tanpa memandang perbedaan untuk menguatkan persatuan di antara masyarakat dengan budaya yang beragam. Nah, berikut adalah contoh-contoh multikulturalisme. Mungkin ini hanya contoh sederhana saja, tetapi ada dua, yaitu pertama, orang Bali yang sangat menerima perbedaan budaya dan perbedaan lain yang sangat berbeda dengan budaya mereka. Kita tahu di Bali ada banyak sekali budaya, terutama budaya Bali sendiri. Dan yang kedua adalah toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat dapat memperkuat hubungan dan persatuan dalam negara. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan sebagai pemateri di minggu ketiga dengan judul materi multikulturalisme. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi kami dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada para teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi saya Nadia Aulia dengan teman saya Ika Pikhania. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.